Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama dengan Miss Bunga dalam pelajaran bahasa Inggris. Masih dalam materi ability and willingness, kali ini sudah masuk ke pertemuan ketiga. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang structure dari kalimat yang mengungkapkan ability or willingness, kemampuan atau kemauan. Secara umum strukturnya sama. Untuk kalimat positif dan negatif, pertama kalian gunakan subjek I, you, they, we, he, she, or it. Kemudian masukkan modalsnya can untuk menunjukkan ability, will untuk menunjukkan willingness. Selanjutnya kata kerjanya. Contoh, he can drive, he cannot drive, can he drive? Kemudian he will come soon, he won't come soon, will he come soon? Nah, kalian bisa lihat ternyata will not boleh disingkat menjadi won't. Cannot pun bisa disingkat menjadi can't dengan apostrof setelah huruf n-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita akan lebih fokus pada pembahasan jenis-jenis soal. Yang pertama yaitu identify the expressions of showing ability and willingness in a text. Jadi reading comprehension. Berdasarkan teks, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian yang kedua, complete a dialogue with the expressions of showing ability and or willingness. Melengkapi dialog yang rumpang. Bisa dialog, bisa juga kalimat. Kemudian rearrange jumbled words into good sentence. Jadi akan menyusun kata-kata yang acak, disusun menjadi kalimat yang baik. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Question type 1, example 1. Di sini ada teks pendek, saya bacakan terlebih dahulu. I have two siblings whose names are Luna and Leon. They have different hobbies and characters. Luna is cheerful, she can draw and cook well. On the other hand, Leon can't draw or cook well. However, he is good at sports, he can play basketball and football well. Nah, kemudian ada pertanyaan, who can cook? Yang harus kalian lakukan pertama adalah mencari keyword atau kata kunci pada pertanyaan. Di situ sudah Miss Bunga beri tanda, yaitu kata cook, diberi warna merah. Setelah ketemu sudah keywordnya pada soal, kalian cari keyword tersebut pada teksnya. Cari kata cook. Ketemu kata cook, kalian baca kalimat di mana ada kata cook dari awal sampai titik. She can draw and cook well. Jadi siapa yang bisa memasak adalah she. Siapa itu she? Jawabannya pasti ada pada kalimat sebelumnya. Merujuk pada siapa kata dia. Ternyata sebelumnya disebutkan nama Luna, berarti she adalah Luna. Dengan kata lain, siapa yang bisa memasak? Jawabannya adalah Luna. Kemudian untuk pertanyaan kedua, masih berdasarkan teks yang sama. Pertanyaannya adalah what can Leon do? Keywordsnya ada dua, yaitu can, bisa, dan Leon. Kalian bisa cari kedua kata ini. Leon. Setelah itu kalian baca dari awal kalimatnya. On the other hand, Leon can't draw or cook well. Apakah itu jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini? Bukan, karena pada pertanyaan yang disebut adalah kata can. Sedangkan pada teks yang baru saja saya baca, yang disebut adalah kata can't atau cannot. Tidak bisa, dikebalikan. Berarti kita lanjutkan bacanya ke kalimat selanjutnya. However, he is good at sports. He can play basketball and football well. Akhirnya kita menemukan kata can. He can play basketball and football well. Siapa he di situ? Tentu saja adalah Leon. Berarti apa kebisaan Leon? Kalian bisa jawab. Jawabannya adalah play basketball and football. Nah, untuk pertanyaan ketiga, which sentence is true according to the text? Jadi untuk pertanyaan seperti ini kalian diminta untuk mencari kalimat yang disebutkan pada teks. Biasanya ada 4 pilihan jawaban, kemudian 3 kalimat lainnya salah. Diganti-ganti supaya berbeda dengan apa yang tertulis di teks. Misalnya pada teks tertulis Luna is cheerful. Cheerful itu orang yang ceria. Kemudian pada pilihan jawaban tertulis Luna is not cheerful. Hanya ditambah kata not, maka artinya Luna bukan orang yang ceria. Berarti itu bukan jawabannya. Yang harus kalian cari jika yang diminta adalah true sentence,
berarti yang tertulis di teks. Sebaliknya, kalau yang not true, berarti kalian cari yang salah. Simple itu. Nah, antara kedua kalimat ini kira-kira mana yang true? Apakah A. Luna can play football well, atau B. Leon can't throw well? Nah, kalian cari nama Luna dulu, terus cari apakah Luna bisa bermain bola. Ternyata bola disebutnya di akhir. Siapa yang bisa bermain bola? Yaitu adalah Leon, bukan Luna. Otomatis jawaban A salah. Jawaban yang tepat adalah B. Question type 2, example 1. Sudah masuk ke pertanyaan tipe kedua, yaitu melengkapi dialog perumpam. Di sini ada dialog singkat antara Adiba dan Binsar. Jadi Adiba say, "Can I help you carry those boxes?" She's offering help, menawarkan bantuan atau pertolongan. Kemudian Binsar menjawab dengan bla bla bla, "I can do it myself." Saya bisa sendiri kok. Nah, dari kalimat tersebut kalian bisa menyimpulkan bahwa Binsar menolak tawaran bantuan dari Adiba, refusing. Yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah cari ungkapan yang menunjukkan penolakan terhadap bantuan atau pertolongan. A, B, dan C semuanya kurang lebih artinya sama. Iya. Iya apa? Iya, boleh kamu bantu saya. Dalam artian seperti itu, berarti dia bukan jawaban. Karena Binsar refuse. Jadi jawabannya adalah yang D. No. Thanks. Tidak, terima kasih. Sesimpel itu. Kita lanjut. Selanjutnya, question type 2, example 2. Di sini ada dialog antara Martin dan Temon. So Martin blah blah blah, and then Temon replied with, "Yeah, I'd love to. Whose party is it?" Pilihannya ada, "Will you come to a party with me? Would you like some coffee? Can you drive a car? Can you come to my party tomorrow?" Nah, kalian bisa lihat di sini kata kunci dari pertanyaannya, yaitu dialognya Temon, adalah whose party is it? Pesta siapakah ini? Ada kata pesta, jadi party adalah keywordnya. Kalau begitu kalian cari pada pilihan jawaban apakah ada kata party. Kalau ada, kalian tandai terlebih dahulu. Ternyata ada pada pilihan jawaban A dan D. Kalau begitu kalian bisa eliminasi jawaban B dan C. Nah, setelahnya kalian lihat kembali, baca ulang A dan D saja. Difokuskan mana yang jawabannya adalah yes, I'd love to. Oh iya, saya mau. I'd love to. Berarti sebelumnya ada sebuah penawaran. Apakah yang A, will you come to a party with me? Maukah kamu datang ke sebuah pesta bersama saya? Atau D, can you come to my party tomorrow? Ternyata dua-duanya merupakan ajakan untuk datang ke sebuah pesta. Bedanya yang A tidak menyebutkan pesta siapakah itu, kalau yang Delta sudah menyebutkan bahwa itu pesta saya. Dengan demikian kalian bisa eliminasi jawabannya Delta, karena Temon masih bertanya, ini pesta siapa? Berarti seharusnya belum diberitahukan informasi mengenai pesta siapakah yang dimaksud Martin. So the answer is A. Nah, sekarang question type 3 example 1, yaitu rearrange jumbled words into a good sentence. Jadi di sini ada kata the orphanage I visit will. Kalian harus menyusun. Yang harus diingat ketika menemukan soal seperti ini adalah syarat paling dasar dari kalimat biasanya adalah ada subject verb here. Paling minimal sekali ada subject, ada verb. Urutannya, jika itu adalah kalimat afirmatif atau negatif, bukan pertanyaan, subject diletakkan paling awal. Subjek ini pelaku, biasanya adalah kata benda. Cari di situ kata benda, ada orphanage dan I, saya. Tapi kata kerjanya adalah visit, artinya mengunjungi. Orphanage adalah panti asuhan. Panti asuhan tidak bisa mengunjungi, bisanya dikunjungi. Berarti orphanage tidak bisa menjadi subjek. Dengan demikian subjeknya adalah I, nomor 3. Kalian bisa mengeliminasi jawaban C dan D. Sekarang nomor yang tersisa adalah pilihan jawaban A dan B. 352 atau 354. Kalian lihat apakah setelah 5 yaitu will tepat diikuti dengan kata orphanage 2 atau yang 4 visit. Nah, kalian tahu di pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa modals yaitu will dan can yang kita bahas setelahnya harus diikuti dengan verb 1. Orphanage bukan
verb. Itu adalah kata benda atau noun. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah will visit, yaitu be. Ya. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Thank you for paying attention. I hope you can understand everything that I said. Semoga semuanya bisa dimengerti dengan baik. Dan kalau memang masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu dengan pendampingnya ya. Semangat terus walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.